situasi stand Kaut Sapo. Kageli Sola Tengka Sesapolo. Ini maksudnya karena kita ada 10 modul aksi nyata, 10 modul, yang pertama filosofi dan seterusnya. Jadi kita mengangkat tema Kaut Sapo yang berarti Kageli Sola Tengka Sesapolo, berhubungan dengan 10 modul pendidikan guru penggerak. Dan ini adalah situasi standnya seperti ini, kawan-kawan. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk aksi nyata pada modul 1.2 ini saya melakukan pengembangan diri dalam hal penerapan kurikulum Merdeka dengan mengikuti diklat, pelatihan, dan lokakarya. Yang kebetulan waktu itu ada lokakarya untuk PSP, Pak, pelaksana sekolah. Kemudian setelah mengikuti diklat itu, saya membebaskannya pada rekan-rekan guru. Selain tentang materi kurikulum Merdeka, saya juga mengimbaskan tentang cara membuat video pembelajaran dari PowerPoint. Saya menggunakan PowerPoint karena memang di sana tidak ada sinyal dulu, Pak. Kemudian ini penerapannya, penerapan pembelajaran yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemanfaatan video PowerPoint. Kemudian ini saya juga melakukan refleksi bersama rekan-rekan guru yang lain. Selain itu, saya juga memberikan bimbingan kepada anak-anak kami yang memang punya minat yang besar dalam hal akademik, sehingga mereka itu bisa mencapai babak semifinal pada ajang SSC ini, Pak, buktinya. Kemudian selain itu saya juga berbagi dengan rekan-rekan guru se-Jawa Timur, ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, berbagi tentang praktik baik penerapan P5 di sekolah kami. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, otomatis tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua tentang budaya positif. Dan yang ketiga tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dan di sini sebelum saya melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya berkonsultasi dulu terhadap pengajar praktik, lalu setelah itu saya menerapkan beberapa kegiatan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah di diferensiasi konten. Di sini saya menyediakan beberapa format penyampaian, ada yang berupa video, teks, maupun juga audio. Di diferensiasi proses, saya melaksanakan beberapa kegiatan bagaimana siswa dapat memahami apa yang mereka pelajari. Dan di diferensiasi produk, di sini saya memberikan beberapa penugasan dengan berbagai macam bentuk format sehingga anak-anak menyukai apa yang mereka lakukan. Dan yang tentang budaya positif, saya melaksanakan kegiatan 1 hari 1 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin dengan harapan anak-anak memperoleh membentuk karakter baik bagi mereka. Dan di kegiatan akhir, saya melaksanakan kegiatan evaluasi bersama pengajar praktik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum. Saya kebagian tugas nih untuk aksi nyata 1.4, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, dalam hal ini yang diangkat yaitu saya lagi mengcoaching murid saya yang sering melakukan bullying. Dari awalnya itu ada laporan dari beberapa siswa yang kemudian mereka adalah korban bullying. Nah, ternyata setelah itu saya mencoba memanggil bukan pelaku ya bisa dikatakan pelaku yang melakukan bullying. Nah, di sini alhamdulillah ternyata menerapkan segitiga restitusi itu jauh lebih bermakna. Anak tersebut tidak merasa dihakimi, tetapi distabilkan identitasnya, kemudian
melakukan validitas tindakan yang salah, dan akhirnya menguatkan keyakinan yang sebenarnya sudah disepakati bersama. Dan alhamdulillah dampaknya seminggu setelah itu suasana kelas berubah, tidak lagi ada bullying dan kami bersatu seperti ini. Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Yang pertama, tindakan aksi nyata saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Ya. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, saya mencari tahu tentang bagaimana cara mengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Berdiskusi dengan rekan-rekan guru, diskusi dengan murid-murid saya, berdiskusi dengan orang tua, dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Pada tokoh masyarakat yang saya ambil karena kebetulan berada di desa Kalimoo bersebelahan, saya berdiskusi dengan kepala desa Kalimoo, dan yang terakhir berdiskusi dengan Danger. Harapannya apa? Ketika kita melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita, termasuk lingkungan kita, maka semua aset itu dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata saya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, di mana membahas tentang persoalan yang dilematis kita sebagai kepala sekolah. Maka ada tawaran yaitu untuk memecahkan satu yang dilematis. Yang pertama adalah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujiannya. Ketika seseorang ingin memecahkan satu persoalan yang dilematis antara benar dan salah, maka ketika menggunakan pisau tajam ini dari paradigma ini, maka insya Allah selesaikan dan masalahnya akan usai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahayu dari SMP Negeri 5. Saya ingin memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.1, yaitu Filosofi Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu bahwa makna pendidikan menurut Ki Hajar adalah menuntun. Jadi kita bukan mengisi siswa kita, tetapi menuntun dan membimbing kita, murid kita ke arah potensi yang lebih baik. Langkah-langkah yang saya lakukan pada aksi nyata saya, yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan keinginan saya mengubah paradigma pembelajaran baru. Kemudian bersama teman sejawat, saya melakukan kolaborasi juga untuk menyusun rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Akhirnya saya mulai menerapkan di kelas bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama dilakukan dengan kegiatan pendahuluan untuk menyegarkan semangat mereka dengan ice breaking ataupun dengan yel-yel agar semangatnya lebih maksimal. Setelah itu kami menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, mereka lebih banyak dieksplor kemampuannya dengan berdiskusi atau praktik langsung. Sehingga pembelajaran itu banyak berpusat pada murid, bukan pada gurunya yang membimbing di sana. Akhirnya, murid lebih antusias dan lebih semangat dalam belajar. Pada akhir kegiatan aksi nyata saya kembalikan melakukan refleksi dan evaluasi bersama guru dan kepala sekolah untuk membahas apa saja yang perlu dibenahi dari aksi nyata yang sudah kami lakukan. Demikian pemaparan aksi saya dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan aksi nyata saya, yaitu pada aksi nyata modul 1.2 tentang nilai-nilai guru dan peran guru penggerak. Nah, dalam nilai dan peran guru penggerak ini ada beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama adalah pengembangan diri yang konkret yang saya lakukan, yaitu beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas
yaitu dengan kontrak belajar, melatih kemandirian siswa dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, serta melaksanakan refleksi setelah pembelajaran. Kemudian yang saya lakukan adalah kolaborasi siswa dengan penugasan kelompok, melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya, dalam kegiatan aksi nyata ini, yang juga saya lakukan adalah meningkatkan kepemimpinan siswa dengan budaya literasi bercerita. Kemudian berkolaborasi dengan teman guru sejawat, kemudian juga berkolaborasi dengan guru penjas dalam pembelajaran penjas sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian beberapa hal yang juga saya lakukan dalam aksi nyata ini adalah aktif dalam kegiatan MGMP Kabupaten Sumeneb. Kemudian membantu guru dalam pelaksanaan pelatihan penulisan dalam blog. Kemudian hal-hal yang juga saya lakukan dalam aksi nyata modul 1.2 ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang saya lakukan adalah sholat berjamaah bersama di sekolah atau di masjid sekolah, kemudian kegiatan upacara setiap hari Senin, kemudian adalah penggalangan dana korban dan bencana alam. Dan yang terakhir adalah mengikuti beberapa pelatihan, seperti halnya adalah penulisan dalam blog, kemudian adalah pelatihan IKM, dan yang terakhir adalah pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman guru yang ada di sekolah saya. Demikian modul 1-2 aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik aksi nyata saya modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana pada aksi nyata visi guru penggerak modul 1.3 ini saya mempunyai sebuah visi panjang ke depan, di mana visi itu harus mampu saya realisasikan untuk perkembangan dan baik perkembangan sekolah maupun perkembangan siswa, terutama tentang implementasi prakarsa perubahan diri sebagai salah satu bentuk implementasi dan dari rencana manajemen perubahan yang memang telah saya buat sebelumnya dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana visi yang saya susun pada kesempatan saat ini adalah terwujudnya murid yang berakhlakul karimah, berkarakter cerdas, nasionalis dalam era globalisasi. Tahap yang pertama yang saya laksanakan adalah tujuan aksi nyata, di mana dalam mewujudkan siswa yang berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi mandiri, sub elemen percaya diri. Yang pertama, tahapan yang saya laksanakan adalah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk kelancaran tahapan aksi nyata yang kemudian akan saya laksanakan. Kemudian juga pada tahap persiapan saya melaksanakan berbagai macam perencanaan strategi penerapan aksi nyata, kemudian melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan rekan sejawat, rekan guru yang lain yang ada di sekolah saya, untuk kemudian pelaksanaannya bisa berlangsung dengan baik, tentunya untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Pada tahap kedua adalah pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan sebelumnya melalui tahapan bagja, yaitu kegiatan yang tertuang pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pembiasaan. Kemudian bagaimana proses pembiasaan tersebut kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa. Salah satu yang saya laksanakan di kelas adalah seperti diskusi terbimbing, kemudian presentasi hasil kerja kelompok, kemudian siswa memberikan umpan balik dengan rekan kerja rekan belajar kelompoknya. Tentunya melalui tahapan-tahapan bagja. Kemudian yang kedua, ini merupakan salah satu berbagai bentuk
kegiatan presentasi siswa, di mana presentasi ini bertujuan untuk meningkatkan bagaimana siswa itu bisa meningkatkan rasa percaya dirinya, seperti menjadi petugas Paskibda pada setiap upacara bendera, kemudian presentasi kelompok dalam setiap kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana anak-anak bisa melatih mentalnya ketika mereka mengadakan atau bersaing dalam lomba-lomba kegiatan-kegiatan tersebut. Tahap yang terakhir adalah tahap refleksi, di mana pada tahap kegiatan ini, pada tahap refleksi ini, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, kemudian saya juga menulis bagaimana perasaan, pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Semua hal tersebut saya tidak lanjuti melalui kegiatan yang disebut dengan RTL atau mengenai rencana tidak lanjut. Bagaimana kemudian apa hal yang perlu diperbaiki, dan tentunya melalui kegiatan aksi nyata ini kritik yang konstruktif dari kepala sekolah, sejawat maupun siswa tentunya saya sangat harapkan. Demikian hasil presentasi saya, aksi nyata modul 1.3 visi guru Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.